Halo teman-teman, ini adalah Lenyes S108 Pro, penerus dari seri S108 biasa. Dan saya baru kedatangan produk yang ini, dan saya baru sempat coba. Karena sebelumnya saya menggunakan Lenyes S108 biasa dan S822. Dan sekarang kita akan review dengan detail versi saya mengenai Lenyes S108. Kita mulai review dari sini teman-teman. Di bagian sini terlihat ya, Lenyes S108 Pro. Dan di sini eh, sudah ada tulisannya teman-teman. Kecil sekali. Kebisingan penekanan, kemudian cerdas pengolahan bass, eksklusif konfigurasi, dan ini menggunakan translate mentah seperti biasa produk lainnya teman-teman. Menggunakan translate mentah, bukan secara komplit ya. Terlihat dari tulisannya di sini eh, berbicara nirkabel. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin speaker wireless seperti itu ya. Dan di sini juga modenya langsung kelihatan teman-teman. Ada bass berat atau heavy bass, kemudian suara manusia, human vocal. Kemudian di sini ada music ringan atau light music. Dan di bagian sini teman-teman bisa perhatikan ada hologram Lenyes. Ini bukan hologram, cuman ada emblem seperti itu. Dan di sini ada tulisan TWS, bisa di pairing dua sekaligus. Kemudian di sini sudah menggunakan DSP, sinyal digital prosesor, kemudian anti tabrakan kalau misalnya nanti jatuh. Kemudian di sini sudah menggunakan IPX7, sudah aman terkena air teman-teman. Siapa juga yang mau pakai nyelam? Oke, kemudian di sini di samping kanannya di sini tulisan S108 Pro. Di sini pairing TWR juga ada. Kemudian di samping sebelahnya lagi di sini belum saya scratch. Ini kelihatannya teman-teman, belum saya gosok untuk membuktikan garansi aslinya. Tapi saya yakin ini official soalnya, bukan di toko lain. Kemudian di sini ada IPX7 seperti biasa, anti kolusi, kemudian portable handle. Kemudian di baliknya ini lebih banyak teman-teman. Di sini kecil sekali ya tulisannya. Teman-teman bisa cek ada keterangan baterainya juga. Kemudian struktur drivernya seperti ini, ada piringannya, lapisan pelindung, kemudian ada radiator pasif, kemudian di dalamnya ada baterai, kemudian dual driver, di depannya juga ada pasifnya yang kecil, kemudian ada jaring netnya dan framenya. Kemudian di balik sini ada tulisan yang kecil juga. Nanti kita akan langsung lihat di dalam saja. Kemudian kita akan langsung buka. Di dalam sini ada lapisan kertas, teman. Kita singkirkan dulu lapisan kertasnya. Kemudian ada lapisan karet busa. Kemudian seperti biasa boxnya. Dan saya akan mencari manual booknya terlebih dahulu. Dan ini speakernya. Ketika saya membeli speaker Lenyes, jika tidak ada plastik seperti ini, saya meragukan Lenyes. Tapi ketika ada plastiknya ini untuk seri yang ini, saya pastikan ini sangat nyaman. Asli lah. Nah, dan saya akan ambil manual booknya juga, teman-teman. Di sini kita akan lihat di manual booknya ada warranty card, kartu garansinya. Seperti ini, teman-teman. Iya. Kemudian ada produk certification-nya juga. Kemudian eh, manual booknya. Di sini teman-teman saya akan zoom dulu ya supaya bisa dibaca di depannya. Ada tulisan kabel audio 3,5 mm jack. Kemudian di sini ada kabel charger Type C, teman-teman. Kemudian ada tali gantungan 70 cm. What the fuck? Tali gantungan 70 cm. Di mana itu? Mari kita lihat. Di boxnya sudah tidak ada. Hanya ada ini, speaker dan oh, mungkin ada di dalam sini. Tali gantungan 70 cm. Dan isinya seperti ini. Tulisan prasejarah menggunakan bahasa Indonesia, sudah menggunakan bahasa Indonesia yang sudah diperbaiki juga. Di belakangnya versi bahasa Inggris. Kemudian di depannya di sini teman-teman bisa cek. Ini versi bahasa Indonesianya. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian saya akan lanjut review speakernya teman-teman. Dan ini adalah isinya. Kita dapat apa? Apakah ada tali 70 cm seperti yang ada di tulisan keterangan? Saya dapat kabel aux. Kabel aux seperti biasa. Untuk versi lainnya lebih premiumnya di S822, kabel aux-nya lebih premium. Ada tulisannya. Ini seperti biasa ya.
wajar. Kemudian ini ada kabel Type C dengan logo lainnya di sini. Dan nggak ada tali, teman-teman. Tali 70, berapa tadi ya? 70 cm, seperti tulisan ini. Lifting rope 70 cm nggak ada. Oke, kita singkirkan dulu. Dan ini adalah spekernya, teman-teman. Ini spekernya. Coba teman-teman perhatikan. Di sini ada jaring netnya. Jaring net. Kemudian ini bahannya plastik. Barulah di sini karet. Dan tombol-tombolnya, teman-teman. Ini adalah tombol power on off. Kemudian ini tombol mode untuk beralih ke aux, mode memory card, kemudian mode Bluetooth itu sendiri. Kemudian di sini ada tombol min untuk mengurangi volume atau kembali ke track sebelumnya, kemudian tombol play pause, kemudian tombol plus atau lanjut ke lagu selanjutnya, dan tombol equalizer. Tombol equalizer di sini ada 3 versi katanya, teman-teman. Yang pertama adalah lampu biru. Jika lampunya biru itu maksudnya adalah masuk ke mode heavy bass. Kemudian jika lampunya berwarna putih, dia akan masuk ke light music atau musik ringan istilahnya, atau balance atau flat, tidak ada equalizer sama sekali. Kemudian jika tidak menyala, itu masuk ke mode human voice atau vokal, fokus kepada vokal. Kalau di Lanes tipe S108 sebelumnya, itu jika menggunakan ada indikator warna putih di equalizernya, itu masuk ke suara manusia, lebih jelas suara manusianya. Namun di versi Pro ini, teman-teman, ini sedikit berbeda. Kemudian di belakang sini, belakang nggak tuh? Di sini ada tulisan, saya zoom lagi. Ada tulisan Type C, kemudian micro SD, kemudian line in atau aux. Kita akan langsung buka. Dan tulisannya, tulisan bentuknya seperti ini. Dan saya akan langsung memasukkan kartu memori. Saya akan memasukkan kartu memori. Dia menghadap ke atas, pinnya hadap ke atas. Dan kita masukkan IAMETE. Oke. Dan di manakah talinya? Tidak ada tali, teman-teman. Ini hanya gantungan, dan bahannya di sini sepertinya besi. Saya belum tes menggunakan magnet apakah nancep atau enggak, melekat atau enggak. Tapi ini cukup kuat. Ini cukup kuat, teman-teman. Dan kita akan langsung nyalakan. Dan ini sudah tersambung, teman-teman. Kita akan coba ke mode kartu memori. Suaranya menggelegar sekali, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, di sini ada pasif radiatornya, sangat lumayan panjang di sini. Kemudian di sini ada pasif radiator yang kecil, dan di sini ada driver. Drivernya berbentuknya ini bukan menonjol ya, tapi cekung gitu, bukan cembung, teman-teman. Cekungnya ke dalam, bukan menggunakan driver yang versi 108 seperti sebelumnya gitu. Dan di sini, teman-teman, bisa connect langsung ke NFC ya. Artinya cara menggunakan NFC adalah kita nyalakan NFC di perangkat kita. Setelah itu barulah kita tempelkan di sini, dia akan otomatis connect dengan induksi NFC yang ada di speaker ini. Ini ada logo NFC, teman-teman. Saya zoom untuk memastikan. Nah, seperti ini, teman-teman. Ada logo NFC-nya. Oke. Untuk mode ini, mode biasa, tidak menyala sama sekali equalizernya. Itu artinya ini mode voice atau mode lebih fokus ke suara manusianya atau ke suara vokal, teman-teman. Kemudian di equalizer yang berindikator biru ini fokus ke
bass atau extra bass, horeg lah istilahnya. Kemudian warna putih, indikator warna putih ini adalah indikator flat atau light music teman-teman. Agak berbeda dengan versi 108 sebelumnya yang jika menggunakan indikator putih dia lebih lari ke vokal. Oke. Dan untuk pengaturan bass di HP, pengaturan equalizer yang saya gunakan saya akan kasih di bagian samping ini, teman-teman. Langsung cek di layar. Dan saya akan menggunakan equalizer yang standar, bukan di voice, tidak menyala artinya fokus di voice. Namun saya akan coba di bass, extra bass, dan saya akan putar lagi. Getarannya itu keras sekali teman-teman. Ini kalau teman-teman nyari speaker yang lebih deep, jika teman-teman mencari speaker Bluetooth yang lebih deep bassnya, ini cocok. Tapi jika ingin yang mencari lebih terbuka lagi suaranya, teman-teman bisa cari di produk sebelah lah teman-teman. Oke, jadi review untuk kali ini teman-teman nggak usah panjang-panjang. Tapi yang sebelumnya di dalam pengaturan Bluetooth untuk Clearness ini tidak ada indikator berapa persen baterainya seperti versi Clearness S108 sebelumnya, karena versi Clearness S108 sebelumnya itu menggunakan Bluetooth 5,0 stabil teman-teman, dan versi Bluetooth 5,3 yang digunakan oleh Clearness S108 Pro ini tidak memiliki indikator baterai di SBC Bluetoothnya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di layar. Kalau di mereknya ini, nama mereknya ini adalah Clearness S108 Pro, namun di nama Bluetoothnya adalah Clearness S108 saja teman-teman. Tidak ada tulisan Pro, namun saya tambahkan manual biar agak beda lah. Oke, jadi ini suaranya sangat deep, dalam, heavy istilahnya, atau berat ya istilahnya. Kalau mau teman-teman yang lebih terbuka lagi suaranya, pilih produk sebelah. Namun kali ini saya akan menjilat produk Clearness ini dengan heavy bass karena saya suka dengan bass teman-teman. Dan untuk seri yang ini oke menurut saya. Dan untuk seri-seri yang lain saya sedikit meragukan karena saya lihat semakin berbeda bass radiatornya, radiator pasifnya, itu suara bassnya juga kurang enak. Oke, itu aja teman-teman. Saya akan coba memutar satu kali lagu dan gonta-ganti ininya teman-teman, equalizer bunyinya. Ini bunyi dimatikan, ini bunyi dinyalakan, itu bunyi dinyalakan. Saya ganti mode. Nah, itu saya ganti mode. Saya ganti mode lagi. Nah, beda lagi. Oke, saya pause. Itu aja teman-teman, review suara. Mungkin teman-teman bisa cek channel yang lain. Namun untuk review produk ini plus minusnya ada di video ini mungkin ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Jika berguna silahkan digunakan, jika tidak ya tinggalkan channel ini. It's very free. Oke, thank you for watching. Peace.